Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini adalah video untuk mata kuliah termodinamika sebagai tambahan proses perkuliahan daring kita. eh, di referensi seperti biasa, yaitu bukunya Pak Senggel sama Pak Boles. Ini judulnya Thermodynamic and Engineering Approach. Nah, video ini adalah untuk tambahan tatap muka ketujuh atau materi pertemuan ketujuh, yaitu analisis energi sistem terbuka yang kedua. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya itu analisis energi sistem terbuka juga itu bagian pertama, yang kita bahas adalah bagaimana kita menerapkan prinsip itu, prinsip kekekalan energi ya, pada sistem terbuka. Dan dalam sistem terbuka itu ada seperti kita ketahui ada laju aliran massa, tidak sama seperti sistem tertutup. Jadi ada dua prinsip yang kita harus pertimbangkan, yaitu eh, sistem apa prinsip kekekalan energi itu sendiri, kemudian prinsip kekekalan massa. Dan kita sudah menurunkan persamaannya dan menulis persamaan-persamaan untuk sistem terbuka. Nah, sekarang pada tatap muka ketujuh adalah kita menerapkan persamaan-persamaan tersebut ke perangkat-perangkat teknik. Nah, di sini maka saya secara spesifik bahan kajian kita adalah analisis energi perangkat aliran tunak. Ya, beberapa perangkat aliran tunak dalam teknik itu adalah ada nozzle dan diffuser, kemudian ada turbin, ada kompresor, ada ruang pencampur atau lebih dikenal sebagai mixing chamber, kemudian ada katup ekspansi atau alat throttling gitu ya, throttling device, atau kemudian penukar kalor dan atau dengan kata lain heat exchanger. Ya, jadi beberapa perangkat ini kita akan terapkan hukum kekekalan energi untuk sistem terbuka yang telah kita bangun pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama untuk perangkat sebelum kita masuk ke satu persatu, jadi beberapa perangkat teknik aliran tunak itu ditunjuk pada gambar tersebut. Itu ada nozzle, ada diffuser, nah, ini beberapa bentuk skematiknya, ada throttling valve atau katup ekspansi, ada turbin, ada kompresor, ada mixing chamber, ada heat exchanger. Nah, satu persatu kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Yang pertama kita pertimbangkan dulu nozzle dan diffuser. Nah, untuk aliran melalui nozzle atau diffuser, perpindahan panas, kemudian kerja, energi potensial itu biasanya diabaikan. Ya, biasanya diabaikan. Dan untuk nozzle dan diffuser memiliki satu inlet dan satu outlet. Nah, skematiknya seperti ini. Kekekalan energi dan kekekalan massanya menjadi seperti ini. Jadi kalau M dot in itu akan sama dengan M dot out, ya karena memang inlet dan outletnya hanya satu, maka M dot satu, M dot dua itu sama dengan M dot. Jadi tidak ada yang perlu dibedakan antara M dot yang di sisi inlet dan outletnya, itu kita sebut sebagai kekekalan massa. Nah, kemudian bagaimana dengan kekekalan energinya? Dengan mengkombinasikan dua prinsip tersebut, maka kita memperoleh hubungan yang seperti ini, hubungan umumnya. Nah, tergantung nanti soal-soal itu akan menanyakan apa. Nah, di sini sudah diberikan secara spesifik untuk menemukan kecepatan di titik dua ketika eh, kita mengetahui kondisi-kondisi di titik satu, entalpi dan eh, kecepatannya. Ya, nah ini sebagai contoh itu ada uap pada 0,4 megapascal 300 derajat Celcius masuk ke nozzle adiabatik dengan kecepatan rendah dan keluar pada 0,2 megapascal dengan kualitas 90%. Temukan kecepatan keluar dalam meter per detik.
Nah, yang pertama adalah tentu untuk menganalisis sesuatu kita harus tahu dulu eh, maksud dari soalnya. Nah, eh, indikator kita mengetahui maksud soal itu adalah kita tahu apa yang ditampilkan di soal, data-data yang ditampilkan, kemudian soal itu meminta apa gitu ya. Maka penting yang pertama kali yang ditulis adalah data, ya, data yang di sini kita atau saya sepakati bahwa P untuk area masuknya saya beri tanda satu ya, dengan P1, kemudian T1, lalu kemudian P2 dan kualitas di sini adalah kualitas uap yang dimaksud adalah X sama dengan 90%. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan keluar dalam meter per detik, ya, maka V2. Nah, tentu solusinya adalah V2 itu ya tadi. Nah, ini kan sudah ada V2 2H1 min H2 sama tambah V kuadrat akar diakarkan. Nah, maka kita tulis persamaan itu. Nah, tapi karena di soal ya, karena di soal kecepatannya tidak diketahui ya, maka di sini disebut kecepatannya rendah. Artinya maksud soal ini tanpa eh, mempengaruhi hasil akhir kecepatan yang di awal tadi pada nozzle itu cukup rendah gitu. Jadi sehingga kalau ditambahkan pun di dalam proses perhitungan maka tidak akan merubah hasil hasil akhirnya. Maka di sini saya menulis V1 itu mendekati nol. Nah, kecuali memang di sini nanti diketahui kecepatan awalnya berapa ya, silakan menggunakan persamaan umumnya yang ini ya. Karena di sini adalah kecepatan di sini nggak diketahui, maka V1 mendekati nol atau sama dengan nol, maka persamaannya berubah menjadi seperti ini. Nah, artinya dengan persamaan ini kita bisa menghitung V2 jika kita mengetahui data H1 dan H2 atau entalpi di titik satu dan entalpi di titik 2. Kemudian berarti sebelum kita bisa menghitung itu, kita harus terlebih dahulu mencari nilai entalpi ya, ada H1 dan H2. Nah, di H1 di kondisi satu kita harus cermati bahwa apa kondisinya ya, apa kondisinya. Mungkin secara sepintas langsung kita akan mengatakan bahwa ini uap kan, sudah dikatakan uap ya, benar bahwa itu ada uap, tapi untuk lebih memastikan kita harus melihat di tabel ya, tabel termodinamika itu sudah kita bahas itu di kalau tidak salah di pertemuan keempat itu untuk melihat tabel itu bagaimana kita menentukan apakah dia di kondisi superheated saturated water. Nah, setelah Anda mengetahui kondisinya, maka buka tabelnya. Kebetulan di sini adalah tabel superheated, kondisinya di uap yang dipanaskan, maka di temperatur 300 derajat Celcius, di pressure 0,4. Nah, dari tabel didapatlah entalpi sebesar 3067,1 kilojoule per kilogram. Nah, di kondisi satu sudah kita temukan bagaimana dengan kondisi dua. Kondisi dua itu kita diberikan keadaan tekanan, kemudian kualitas uapnya. Nah, ini P2 dan X2. Nah, dari dua data ini kita belum bisa menentukan nilai entalpinya. Karena entalpi di posisi satu rated itu kita perlu eh, data lain ya. Nah, di sini datanya kita perlu HF dan HFG. Yang maksudnya HF itu adalah entalpi cairannya, kemudian HFG-nya itu adalah entalpi campurannya. Nah, karena di kualitas 90 itu maksudnya kan adalah uap itu bercampur gitu. Ada yang kondisinya dalam gas, ada yang kondisinya dalam cair. Nah, oleh karena itu harus dikombinasikan dua entalpinya itu. Nah, dua entalpi itu harus dikombinasikan untuk menghasilkan eh, nilai entalpi yang sebenarnya. Nah, ini maka HF itu adalah entalpi cair, kemudian eh, X2 itu adalah 0,9 tadi kualitas itu dikalikan dengan entalpi campurannya. Nah, itu akan mewakili entalpi dari gas ya. Jadi pertambahan antara duanya ini menjadi seperti ini. Jadi entalpi di titik 2 adalah 2486,1. Nah,
sekarang kita sudah temukan tadi entalpi titik 1 dan entalpi titik 2, maka kita bisa menyelesaikan persoalan tadi, yaitu menemukan V2. Ya, kita akarkan, kemudian diperoleh hasilnya 10.078 meter per detik. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke turbin. Nah, turbin itu kan perangkat yang tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga, ya, menghasilkan tenaga dari biasanya dari gas, dari uap. Ya. Nah, di sini entah itu gas atau uap ya sama, dia itu prinsipnya adalah punya satu inlet, punya satu outlet. Maka persamaan kekekalan atau hukum kekekalan massa dan kekekalan energi itu menjadi seperti ini, ya, M in sama dengan M out, sama seperti yang tadi. Kemudian hukum hukum kekekalan energinya menjadi seperti ini. Ini hukum yang umumnya. Nah, tapi karena biasanya dalam analisisnya kita ingin mencari tenaga yang dihasilkan dari kondisi tersebut. Nah, ini kondisi masuknya sekian, kondisi keluarnya sekian, maka kita ingin mengetahui berapa energi atau daya yang mungkin dihasilkan oleh turbin tersebut. Maka sebagai contoh ini diberikan udara bertekanan tinggi pada 1.300 Kelvin mengalir ke turbin gas pesawat dan mengalami proses adiabatik aliran tunak ke pintu keluar, maksudnya ke outletnya pintu keluar turbin pada 660 Kelvin. Hitung kerja yang dilakukan per satuan massa udara yang mengalir melalui turbin ketika. Jadi yang ditanya soal ini adalah eh, kerja. Jadi kerja persatuan massa artinya W kecil, ya. Jadi kalau W besar kita sepakati simbol-simbolnya adalah daya. Kalau W eh, W besar itu adalah kerja atau energi. Kalau W besar dengan titik di atas atau W dot itu daya. Kalau W kecil itu adalah persatuan massa. Nah, di sini kita temukan bahwa eh, soalnya itu meminta untuk menemukan nilai kerja itu atau nilai kerja persatuan massa tadi itu berdasarkan ketentuan-ketentuan. Yang A itu data yang bergantung pada suhu digunakan, kemudian B CP, CP rata-rata atau CP average pada suhu rata-rata digunakan, C, CP pada 300K yang digunakan. Ini ada tiga metode yang kita gunakan atau diminta digunakan dalam soal ini. Itu adalah menggunakan data suhu, kemudian menggunakan suhu rata-rata, kemudian ada suhu standar lingkungan, yaitu 300 Kelvin. Nah, di sini tentu hal yang pertama adalah kita menuliskan data-data, ya, data temperatur di titik 1 1.300, temperatur di titik 2 660. Nah, tentukan kerjanya berapa. Nah, solusinya ya tadi eh, persamaannya yang dari belakang tadi way out ini yang kita gunakan, kita tulis ulang. Oke, kalau kita mau cari yang way out kecil, maka tinggal kita manipulasi persamaan ini, maka kita peroleh persamaan untuk mencari solusinya adalah W sama dengan H1 min H2. Nah, untuk mencari W outnya sendiri kita perlu H1 dan H2, maka di sini cari entalpi pada kondisi inlet dan outlet dulu, ya, untuk masing-masing jawaban soal A, B, dan C. Nah, untuk soal A tadi kan yang disuruh adalah menggunakan tabel sifat udara, ya. Tabel sifat udara itu data bergantung pada suhu. Artinya kita menggunakan dua suhu yang berbeda, suhu inlet dan outlet itu kita evaluasi nilai T1 dan T2, kemudian kita evaluasi nilai H1 dan H2-nya, ya. Nah, berdasarkan 1.300 ini tabel sifat udara. Kalau tidak salah ini tabel A17 di tabel termodinamika. Ini ditemukan T1 dapat H1, T2 dapat H2. Maka dengan demikian kita peroleh 725. Lalu kemudian yang kedua kita hitung nilai eh, kerjanya itu berdasarkan
persamaan yang kita tidak mencari nilai entalpinya, kita menggunakan persamaan yang karena entalpi itu sama dengan panas spesifik dikali dengan perbedaan temperaturnya. Nah, di sini perbedaan temperatur kan sudah diketahui di soal berapa. Kemudian kita evaluasi nilai CP-nya ini berdasarkan temperatur rata-ratanya. Ya, temperatur rata-ratanya ya inlet outlet ditambah kemudian dibagi dua. Nah, di sini didapatkan 980 untuk temperatur rata-ratanya. Nah, dari sini kita evaluasi nilai CP-nya berapa. Nah, nilai CP udara pada temperatur 980 itu ternyata 1,138. Ini kita peroleh, kita masukkan nilainya 728 ya. Ini hasilnya beda 3 ya, tapi kalau dipersentasekan berapa eh, akurasinya itu cukup kecil ya. Jadi bisa dua persamaan ini boleh digunakan atau dua pendekatan tadi boleh digunakan. Nah, untuk nomor C, pendekatannya adalah kita disuruh menggunakan temperatur standar 300 ya, dengan mengasumsikan bahwa CP atau kalor atau panas spesifik, kalor spesifik dari udara tidak berubah terhadap temperatur ya. Lalu kemudian ternyata kita peroleh nilai yang cukup jauh ya, cukup jauh errornya dari dua perhitungan. Maka pendekatan yang terakhir ini kita harus hati-hati ya. Kalau temperatur kerja dari turbin atau apa yang kita analisis itu cukup jauh dari temperatur lingkungan ya. Itu kan sampai berapa tadi temperaturnya sampai 1300 ya. Nah, mungkin kalau temperaturnya itu mendekati 300 mungkin 300 Kelvin artinya mungkin sekitar 100 sampai 200 derajat tidak masalah menggunakan eh, persamaan yang ini atau pendekatan yang ini. Jadi dalam termodinamika itu yang ingin diilustrasikan juga dalam soal ini kita bisa melakukan pendekatan lebih dari satu untuk setiap permasalahan yang ada ya. Kemudian yang ketiga ada kompresor. Nah, di sini kompresor itu kan tujuannya adalah menekan ya. Dia sama seperti eh, pompa ya, sama seperti pompa itu adalah kalau pompa itu kan bekerja untuk menaikkan tekanan cairan, kalau kompresor itu adalah menaikkan tekanan udara ya. Jadi untuk prinsip kekalan massa pada kompresor ya dan prinsip kekalan energinya ini menjadi seperti ini, kekalan energinya persamaan umum, maka kalau kita selesaikan persamaan ini atau kita ingin mencari W in-nya, maka kita peroleh W in itu atau kerja yang dibutuhkan oleh kompresor untuk menekan suatu udara ke suatu kondisi tertentu, kita peroleh M dot H2 min H1. Nah, ini sebagai contoh ada di sini gas nitrogen dikompresi dalam keadaan tunak, proses adiabatik 0,1 megapascal, kemudian temperaturnya 25 derajat Celcius, selama proses kompresi suhu menjadi 125 derajat Celcius. Jika laju aliran massa 0,2 kilogram per detik, tentukan kerja yang dilakukan pada nitrogen dalam kilowatt. Ini kalau kilowatt artinya daya, berarti W dot yang ditanyakan. Nah, di sini kita mulai dengan menuliskan data-datanya. Ini di keadaan awal kita beri tanda 1, P1, T1, T2, dan M dot ya. M dot di sini sama proses kompresi suhu menjadi satu. Jika laju aliran massa ya M dot 0,2 tentukan kerja yang dilakukan pada nitrogen dalam KW ya. Karena dalam kompresor inlet dan outlet kekalan massa itu ya sama ya M dot 1 M dot 2 ya sama dengan M dot. Nah, tentu yang kita pertama kali harus lihat adalah untuk mencari W dot. Nah, ini persamaannya ada berupa seperti ini ya. Nah, kalau W in, W dot in per M dot. Nah, kalau kita mau cari W dot besar berarti tinggal dibalik saja. W dot besar sama dengan W in dikali dengan M dot. Nah, di sini M dot sudah diketahui berarti kita perlu cari W in ya.
WI-nya bisa kita peroleh dari tadi, apakah dari entalpi boleh atau dari temperatur juga boleh. Nah, di sini dicari atau dihitung berdasarkan temperatur, karena kebetulan temperaturnya ada, berarti tinggal dicari nilai kalor panas spesifik dari tabel. Nah, dari temperatur eh, rata-rata misalnya 25, 125 ini temperatur rata-ratanya berapa, maka dievaluasi nilai panas spesifiknya diperoleh 1,039 dari tabel termodinamika. Nah, dimasukkan, maka dapatlah hasil kerja per satuan massa. Nah, setelah dapat kerja per satuan massa, ya tinggal dikalikan laju aliran massa dengan kerja persatuan massanya diperoleh. Ternyata kompresor itu membutuhkan daya paling tidak 20,78 kilowatt ya untuk melakukan kerja pada kondisi yang dibutuhkan. Nah, setelah itu ada throttling device. Throttling device ini digunakan di eh, sistem refrigerasi untuk menurunkan tekanan. Tujuannya adalah menurunkan tekanan. Nah, ini nanti kita akan temukan throttling itu biasanya dipasangkan bersamaan dengan evaporator, kompresor, dan eh, apa yang di kondensor ya. Jadi ada empat itu satu kesatuan kita sebut dengan siklus refrigerasi. Nah, di sini kita bahas dulu secara singkat bagaimana throttling device itu untuk sistem kekekalan energi dan kekekalan masanya. Nah, di sini fluida mengalami penurunan tekanan saat mengalir melalui katup mesin tidak ada kerja. Nah, bisa Anda lihat bahwa proses yang terjadi hanya proses mengalir saja gitu ya. Proses mengalir disumbat atau dicekik atau di throttling ya, maka tekanannya eh, menurun ya. Tekanannya menurun, tidak ada proses kerja, tidak ada proses mungkin sedikit ada kerugian panas dari dalam pipa ke lingkungan, tapi bisa diabaikan tentu saja kecil sekali. Maka persamaan kekalahan massa dan energi pada katup ekspansi menjadi seperti ini ya. Ada ini kekalahan massa karena satu saja inlet outlet yang tidak masalah. Kemudian yang eh, untuk kekalahan energinya secara umum adalah seperti ini ya. Karena tidak ada perubahan entalpi karena tidak ada kerja yang dilakukan, tidak ada panas yang dimasukkan ataupun yang keluar yang kita sebut dengan adiabatis. Maka eh, prosesnya itu adalah entalpi kekalahan energinya tetap ya. Energi tidak ada yang terbuang sama sekali. Nah, ini berbagai macam apa mekanisme atau jenis-jenis dari throttling device itu ya tergantung kebutuhan. Ada yang berupa katup ya, berupa katup, atau ada yang berupa berpori, ada yang berupa sistem pipa kapilaritas seperti ini ya, pipa-pipa kecil. Nah, ini contoh eh, salah satu cara untuk menentukan kualitas uap jenuh adalah dengan mencekik tadi ya, uap ke tekanan yang cukup rendah sehingga ada sebagian uap super panas. Uap jenuh pada 0,4 megapascal dicekik menjadi 0,1 megapascal 1000 derajat Celcius. Tentukan kualitas uap pada 0,4 megapascal. Nah, ini eh, disuruh menentukan kualitas uap di titik satu, sementara eh, soalnya ini adalah dari data yang kita peroleh dari soal itu tekanan di titik satu kita diberikan, kemudian tekanan di titik dua dan temperatur di titik dua. Nah, kalau saja yang ditanyakan itu adalah di titik dua, ini kan sudah ada nih, ya, ada tekanan titik dua, ada temperatur titik dua, ya. Nah, tadi dari persamaan di slide sebelumnya itu kan kita temukan bahwa entalpi inlet sama dengan entalpi exit. Ya. Artinya H1 sama dengan H2. Hmm. Nah, yang di sini itu kan yang disuruh cari adalah X1. Nah, X1. Berarti kita perlu ambil dulu data dari tabel berupa data HF dan HFG. Nah, dari tabel kita peroleh HF-nya sekian dan HFG-nya sekian.
Nah, dari mana kita mengevaluasinya? Ya, dari kondisi titik 2 tadi, ini di mana ada 0,1 megapascal untuk tekanannya dan temperatur 2-nya 100 derajat Celcius. Nah, dari pengetahuan itu kita peroleh angka ini, maka tinggal kita masukkan Hx sama dengan H1 min Hf per HFG. Kita peroleh 2675 kemudian 4,66 per 2133,4, hasilnya 0,971. Untuk kita peroleh nilai eh, nilai kualitas uap di titik 1. Nah, kemudian selanjutnya adalah mixing chamber. Mixing chamber itu pencampuran dua cairan sering terjadi dalam aplikasi teknik atau aplikasi engineering. Nah, bagian di mana proses pencampuran disebut ruang pencampuran atau mixing chamber. Nah, persamaan kekalahan energi dan kekalahan massa pada ruang pencampuran adalah kurang lebih seperti ini, diilustrasikan ada semburan ya, ada shower gitu ya. Ilustrasi dari sebuah mixing chamber. Ini persamaan kekalahan energinya dan ini menjadi persamaan kekalahan massanya. Nah, ini baru di agak-agak masuk persamaan kekalahan massanya. Jadi dalam analisisnya harus hati-hati karena inlet dari perangkat ini tidak satu ya, seperti yang perangkat-perangkat sebelumnya itu kan inlet-outletnya hanya satu. Nah, ini menjadi dua ya, dua inlet dan satu outlet. Maka untuk persamaan-persamaannya berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini ada contoh soalnya, uap pada 0,2 megapascal, 300 derajat Celcius masuk ke ruang pencampuran, masuk ke mixing chamber dan dicampur dengan air dingin pada 20 derajat Celcius 0,2 megapascal untuk menghasilkan 20 kilogram per detik air cair jenuh, air pada kondisi cairan jenuh, maksudnya compressed liquid 0,2 megapascal. Berapa laju aliran massa uap dan air dingin yang dibutuhkan? Nah, kalau kita skematik gambarnya ya, ada uap yang masuk, nah, ada air, kita sebut dia itu di outlet 2, kemudian keluarnya itu adalah berupa air di outlet ya, di outlet di titik 3. Kita sebut outletnya titik 3, inletnya uap kita sebut titik 1, inletnya air kita sebut titik 2. Nah, maka di sini kita tulis data-data dari soal seperti biasa kita peroleh ini. Nah, maka yang ditanya adalah laju aliran massa uap dan air. Nah, di sana berarti yang masuk di sini yang sama yang masuk di sini. Nah, dari soal itu kan atau dari persamaan yang kita peroleh di slide sebelumnya, kita peroleh perbandingan M dot 1 itu sama dengan seperti ini. Ya, artinya kalau kita mau cari laju aliran massa di titik 1 berarti kita perlu data-data ini. Nah, dari soal itu ada laju aliran massa titik 3 sudah ada, H3, H2, H1 itu kita harus peroleh dari kondisi-kondisi yang diperlukan. Kemudian nanti setelah ketemu M3 maka kita bisa menemukan juga M2. Sorry, ketika kita menemukan M1 kita bisa menemukan M2 dengan persamaan ini. Nah, langkah pertama tentu adalah mencari entalpi di seluruh titik. Nah, ini kondisi dari T1 P1 300 derajat 0,2 megapascal, buka tabel uap maka temukan nilai entalpinya. Kemudian T2 dan P2 itu temukan entalpinya, entalpi dalam kondisi cairan pada saat temperatur 20 derajat Celcius kita dapat 83,91 kJ per kilogram. Kemudian di titik 3 kita ketahui dia itu kondisinya saturated liquid ya. Maka kita buka temperatur tabel tekanan untuk saturated liquid P3 pada 0,2 megapascal ternyata entalpinya sekian. Nah, sudah kita dapat entalpi dari titik 1, 2, dan 3, tinggal masukkan ke persamaan. Masukkan persamaan, maka kita peroleh nilai M dot 1. Nah, jadi aliran massa uap yang dibutuhkan adalah sekian. Kemudian bagaimana dengan laju di inlet 2 atau aliran massa air yang dibutuhkan ya? Gunakan persamaan yang kedua, yaitu M2 sama dengan M3 min M1. Nah, kemudian selanjutnya perangkat heat exchanger. Nah, exchanger ini adalah mirip-mirip dengan yang mixing chamber. Jadi ada inlet outlet yang berbeda, tapi di sini
kalau mixing chamber itu dicampur, di heat exchanger itu fluida biasanya tidak dicampur ya. Jadi tujuannya adalah biasa mendinginkan atau memanaskan. Ini diilustrasikan sebuah fluida A ya, katakanlah udara di dalamnya, kemudian fluida B berupa air, ya, digunakan untuk memanaskan udara dalam pipa yang dalam ini ya, dari 20 naik menjadi 50. Nah, fluida yang mendinginkan ini dari 70 turun menjadi 35. Nah, kekekalan energinya berubah menjadi seperti ini ya. M dot R katakanlah udara sama dengan M dot air, katakanlah yang di luar ini adalah air ya. W itu M dot W ya, dot W, W itu berupa water gitu ya, R itu berupa udara. Nah, bagaimana dengan kekekalan masanya? Kekekalan masanya menjadi seperti ini, M dot in sama dengan M dot out. Ya, laju aliran massa dari udara di titik 1 itu ditambah dengan laju aliran massa eh, air di titik 1 itu masih sama dengan jumlah yang keluar dari sini sama yang keluar ke sini. Kan begitu. Nah, ini sebagai contoh udara dipanaskan dalam penukar panas dengan air panas ya. Jadi udara dipanaskan dengan air ya, masuklah apa air ya. Kemudian di dalam sini ada udara berupa air ya yang masuk. Hanya pada dan mengalami penurunan suhu sebesar 20 derajat. Saat udara melewati penukar panas, suhunya meningkat. Nah, jadi jadi masuk ke sini dia di sini meningkat. Tentukan rasio laju aliran massa udara terhadap laju aliran massa. Jadi rasio yang dibutuhkan agar kondisinya seperti itu gitu ya. Nah, di sini eh, tentu solusinya ya sudah ada di sini tadi ya bahwa eh, perbandingannya M dot R dan M dot W itu bisa kita peroleh dari persamaan umum ini. Sorry, harusnya ke. Nah, ini kita peroleh persamaan itu perbandingannya artinya kita perlu tahu entalpi air HW dan entalpi air di inlet dan outletnya. Setelah kita tahu baru kita bisa menyelesaikannya atau tanpa mengetahui entalpi kita gunakan persamaan yang ini ya karena sekali lagi pendekatan itu dalam termodinamika bisa menggunakan bermacam-macam cara ya termasuk ini. Nah, ini bukan menggunakan pendekatan entalpi, lebih menggunakan pendekatan yang ini. Jadi temperaturnya ada, tinggal kita cari CP-nya, gitu ya. Tinggal kita cari CP. Nah, kemudian selanjutnya tabel A3 dan A2, tabel termodinamika kita cari kalor spesifik air dan udara. Nah, ini kita dapat kalor spesifik airnya 4,18, kalor spesifik udaranya 1,005. Maka kita peroleh masukkan ke sini jadi 3,33 artinya laju aliran udara untuk kondisi itu 3,33 kali lebih besar ketimbang laju aliran air. Nah, sekian perangkat-perangkat yang sudah kita pelajari. Jadi yang dari apa tadi? Yang pertama dari eh, turbin ya atau dari diffuser dan nozzle sampai terakhir ini adalah mixing chamber. Ini kurang lebih seperti itu penerapan hukum kekalahan energi untuk sistem terbuka. Jadi ada tambahan analisis yaitu adanya kekekalan massa di dalamnya. Sementara di hukum analisis sistem tertutup itu tidak kita temukan. Nah, ini ada beberapa contoh kasus yang juga bisa diselesaikan dengan prinsip sistem terbuka ya. Nanti dicoba silakan di pertemuan sinkronus di pertemuan 7 nanti ketika tatap muka kita akan membahas atau mendiskusikan video ini dan saya harap Anda sudah menonton video ini sebelum kita berdiskusi agar Anda punya bayangan atau bahkan punya pertanyaan tentang apa yang saya jelaskan di video ini. Nah, ini ada 3. Oke, dan sekian materi dari saya. Itu adalah penjelasan saya terkait materi ketujuh, analisis energi sistem terbuka.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.